guys, balik lagi sama aku. Kali ini videonya akan berhubungan dengan speed build lagi, tapi beda dengan speed build sebelumnya, yaitu karena aku akan membuat kontrakan. Untuk pertama kalinya aku akan membuat kontrakan karena aku baru banget install packs yang rent juga. Jadi ini first time banget aku bikin kontrakan. Lumayan banyak struggle-nya sih guys, karena ini kan lumayan luas ya. Aku belum pernah bikin bangunan seluas ini dengan beberapa kotak-kotak gitu. Biasanya cuman ya udah satu rumah aja walaupun gede ya. Sedangkan ini tuh harus dibagi-bagi, harus dibikin kamarnya simetris, harus dibikin senyaman mungkin lah. Yang pastinya nanti kalian akan lihat nanti di video ini ada beberapa kali aku kotak-katik bangunan ini. Terus struggle-nya juga adalah sama ininya sih guys, atapnya itu tuh lumayan banget susah dibikinnya karena lumayan susah gimana caranya kiri sama kanan itu sama, tapi tengah-tengahnya juga masih masuk gitu atapnya. Kalian lihat aja nih, aku udah mulai struggle. Di sini tuh ada beberapa yang udah aku cut, soalnya ini tuh lama banget aku ngerjain atapnya aja tuh hampir setengah jam sendiri karena aku bingung gimana caranya tetap bikin atap yang bagus dan tetap berfungsi gitu. Dan akhirnya aku menggunakan atap bentuknya seperti ini. Jadi di bagian depannya yang dekat koridornya itu dia akan berbentuk kaca, tapi di pinggir-pinggirnya bagian dekat kamarnya itu tetap seperti atap normalnya aja. Jadi kayak gitu ya guys, ini bener struggle banget, hampir setengah jam sendiri, lumayan membuat pusing ya. Terus ini aku kasih pagar juga buat bagian belakangnya, putih polos aja, terus di tengah-tengahnya aku bolongin untuk orang-orang bisa masuk gitu. Aku nggak pakein pintu pagar, cuman aku bolongin aja. Terus ini juga lumayan ada kotak-katiknya sedikit. Awalnya aku memberi dua jendela di bagian depan, tapi pada akhirnya aku bikin satu aja karena lebih minimalis dan lebih gampang juga. Terus dikasih pintunya putih polos aja, tapi ada aksen-aksen warna-warninya sedikit. Di sini juga aku mulai bingung guys. Jadi ini tuh ceritanya di bagian tengahnya akan aku jadikan dia sebagai kayak dapur bersama gitulah. Nah terus akhirnya aku bobok aja semuanya, aku plongin. Terus bagian sampingnya aku kasih aksen-aksen sedikit rumput-rumputan, semacam kayak pokoknya ada tanaman-tanaman aja biar nggak kosong-kosong banget. Bagian depannya juga aku kasih sedikit biar semakin terlihat asri. Nah ini bagian tengahnya aku kasih aksen kayak semacam lantai-lantaian gitu. Terus aku tambahin ada beberapa ornamen-ornamen untuk tempat duduk ya. Terus tengah-tengahnya aku kasih air mancur. Pokoknya ini bagian tengahnya aku kasih semacam taman, tapi taman yang berfungsi gitu loh. Jadi bisa buat duduk-duduk, santai-santai, buat ngumpul-ngumpul juga. Nah pokoknya aku banyakin berbagai macam pohon-pohonan di tengah sini supaya kelihatan lebih asri aja, supaya nggak kelihatan geseng juga. Terus aku tambahin tanaman juga di setiap tangga ya. Jadi setiap mereka mau turun mereka lihat ada berbagai macam tanaman. Terus di sini juga aku kasih untuk mereka bercocok tanam. Aku kasih tempat buat mereka bercocok tanam. Jadi selain tanaman yang udah aku kasih, mereka juga bisa bercocok tanam. Terus aku tambahin beberapa sepeda. Siapa tahu di sini mereka ada anak atau mereka membutuhkan tempat untuk sepeda gitu ya, transportasi. Terus aku kasih juga beberapa tempat mainan untuk anak-anak. Nah ini kita udah mulai masuk ke ruangan kontrakan atau kos-kosannya. Jadi untuk kos-kosannya ini semua kamar mandi aku bikin setnya yang sama. Paling yang aku bedain itu cuma di bagian utamanya aja, yaitu di bagian tempat tidurnya aku beda-bedain, tempat ganti bajunya aku beda-bedain, sama tempat untuk semacam mereka kerja kayak meja kerjanya kayak gitu. Terus ada juga beberapa aku tambahin yang misalkan mereka butuh penambahan skill.
Jadi kayak ada beberapa aku kasih yoga mat, ada juga yang aku kasih untuk painting kayak gitu. Tapi pastinya di sini ada tempat tidur. Itu pasti semua kos-kosan ada tempat tidur, ada meja belajarnya, sama ada lemari untuk ganti bajunya. Nah, untuk sisa-sisanya yang lain itu opsional aja aku tambahin. Soalnya ini pasti setiap yang nempatin kamarnya itu beda-beda orang, beda-beda karakteristik juga. Jadi aku bikin beda-beda karakter, beda-beda chatnya juga. Jadi nanti disesuaikan aja kira-kira orang yang akan masuk dan menempati kos-kosan ini sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Jadi hobisnya juga pasti aku bedain. Kalau misalkan ada yang suka painting, aku kasih painting. Ada yang suka yoga, aku kasih yoga. Ada juga yang aku kasih meja untuk arrange flower. Jadi yang suka tata-tata bunga, nah itu aku kasih juga hobis itu. Nah, jangan lupa pastinya juga ada tempat sofa kecil-kecilan aja buat mereka nerima tamu yang lebih intimate. Mungkin keluarganya atau teman dekatnya. Nah, jadi temannya bisa duduk di sofa. Ini adalah kamar terakhir yang aku record untuk buildingnya. Ini dia nuansanya coklat-coklat gitu aja. Ini juga aku kasih sofa, tapi sofanya pada akhirnya akan aku ganti. Nah, layoutnya akan seperti itu. Terus ini aku kasih gordennya juga macam-macam beda-beda guys. Pokoknya ngikutin karakteristik dari nanti yang akan menempati kos-kosannya ini aja gitu. Pastinya aku kasih aksen-aksen di dindingnya nggak boleh kosong. Oh ya, pastinya juga di setiap kamar akan aku kasih frame foto gitu guys, karena pastinya kan ini mereka adalah orang-orang yang merantau ya. Jadi aku kasih frame foto untuk mereka taruh foto keluarganya. Nah, ini mulai masuk ke bagian dapur guys. Ini benar-benar struggle banget. Ini berbagai macam bentuk layout berubah-berubah. Terus ini tiba-tiba di tengah-tengah aku ngerasa kok kayak bolong ya bagian atasnya, jadinya aku benerin lagi atapnya ya. Dari yang awal atapnya udah mulai struggle, di tengah-tengah ini juga ada kestrugglean. Ini layoutnya nanti akan berubah lagi guys, kalian bisa lihat nih layout sekarang akan seperti ini, tapi di akhir video mau gak mau layoutnya akan berubah lagi karena ada beberapa yang harus aku ubah. Karena kayak bentukan sebelah kanan pojok itu tuh lumayan kecil, kayak ada sisa space yang aku bingung mau taruh apa, jadinya aku pindahin lagi layoutnya gitu. Nah, ini kita udah mulai ke meja makan. Ini meja makan juga aku bingung, akhirnya aku ganti warna bentukannya. Terus niatnya juga ini meja makan bagian paintingnya, bagian catnya itu akan aku bedakan sama dapurnya. Tapi nanti di akhir video berubah lagi, tenang aja. Nah, ini yang aku bilang tadi guys, layoutnya berubah. Awalnya kulkas mau aku pojokin ke sebelah sana, pojok, tapi aku pindahin lagi ya. Namanya juga manusia gampang berubah ya guys. Pada akhirnya ujung-ujungnya bagian pojok itu aku isi sama tanaman aja, karena aku udah bingung banget mau layout yang seperti apa. Terus di tengah aku lupa guys, kalau ternyata di kamarnya belum aku pakein alarm ya, satu persatu kamarnya. Jadinya aku pakein dulu alarm. Nah, ini lanjut ke bagian yang meja makannya. Meja makan untuk bagian lantainya sih nggak berubah ya, emang dia beda sama lantai dapur. Cuman nanti pada akhirnya kalian bisa lihat nih, nah catnya akhirnya akan berubah menjadi sama seperti yang di dapur. Begitu juga dengan layout dindingnya. Awalnya aku bikin dinding setengah, ujung-ujungnya aku pakein pagar bagian dapurnya. Ini kita mulai masuk ke bagian laundry guys. Nah, di sini juga pastinya laundrynya akan bersama ya, menyatu untuk sesama kos-kosan yang lainnya. Ini aku kasih aksen-aksen laundry, dryer, terus tempat gosok, tempat gantung-gantung baju, deterjennya, lemari-lemari tempat buat naruh barang-barang. Ini lemarinya ujung-ujungnya pindah lagi layoutnya, aku pindahin lagi layout dryer dan mesin cucinya. Terus aku pindahin lagi lemarinya.
Terus aku tambahin juga ada karpet-karpet. Lalu ini bagian aksen lantai untuk bagian luarnya. Terus, nah di bagian tengah-tengahnya ini, koridor tengah tuh aku ngerasa kosong. Akhirnya aku tambahin beberapa sofa buat tempat nunggu atau buat tempat santai-santai mungkin kalau misalkan keluarganya lagi berkunjung. Gak lupa juga aku selalu nambahin tanaman-tanaman supaya terlihat asri, berbagai macam tanaman. Itu harus ya. Oke, ini kayaknya udah selesai. Kurang lebih landscape-nya seperti ini. Semoga kalian suka sama hasilnya. Dan ini benar-benar gak cukup sehari untuk ngerjainnya. Semoga suka sama hasilnya ya guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.